Sodakoh mempunyai arti yang umum. Ya, apa yang kalian miliki yang itu bermanfaat bagi orang lain, itu namanya sodakoh. Kalian gak punya uang, tapi kalian punya ilmu, lalu kalian ajarkan kepada yang lain, berarti kalian telah bersodakoh. Kalian gak punya ilmu, gak punya harta, apa yang kalian punya? Tenaga. Ya, tenaga, ada lampu mati, ya kalian perbaiki. Ya, meskipun uangnya uang pondok, uangnya uang masjid, tapi siapa sini? Rizki naik, dapat sodakoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Lailah sa'idah. Kaifa halukum? Alhamdulillah qadana al-ijtima' fi hadzal masjid al-mubarak bi halati siha wal afiyah. Alhamdulillah ya, kita dapat bermuajahah dalam kajian kitab Nasul Ibad. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiat, terhindar dari paparan virus COVID-19, terhindar dari musibah bencana alam, dan semoga dikaruniai rezeki yang barokah dan melimpah, mendapatkan ilmu yang manfaat, dan sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita kirimkan Fatihah untuk pengarang kitab ini, yakni Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Imam Nawawi al-Bantani ala hadina salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita kirimkan tadi nyampe kepada beliau berdua ya, dan menjadikan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan makalah yang keberapa? Makalah yang ke-7, al-maqalatus sabi'ah. Kita melanjutkan nasihat yang ke berapa? Poin ke berapa? Ketiga ya. Makalah yang ke-7 temanya apa? Apa Dani? Apa Dan? Makalah yang ke-7 Dan? Ya, 5 hal yang menghalangi kesolehan. Mereview pertemuan sebelumnya. Yang pertama apa? Hal yang pertama, coba siapa ini? Kirinya Rizki siapa? Evan. Bukan kirinya. Oh, Hafiz. Apa Hafiz? Yang pertama apa Hafiz? Yang menghalangi kesolehan. Oh, harus diingat ini. Apa Hafiz? Hah? Qanaah terhadap apa?
qanaah terhadap kebodohan. Udah bodoh nerima, ya wis gak apa-apa aku bodoh. Wah, udah bodoh nggak mau sinau, nggak mau sekolah, nggak mau ngaji, ya itu. Betul? Apakah hal tersebut menghalangi kesolehan? Iya. Karena namanya orang soleh itu nggak akan bodoh, ya, nggak akan puas dengan kebodohannya. Dan yang kedua, yuk coba siapa ini? Siapa? Sing NTT? Jamil, datang Jamil. Mana Jamil? Apa Mil? Yang kedua apa Mil? Apa? Rakus kepada dunia. Sahih? Ya. Rakus terhadap dunia, tamak terhadap dunia. Enggak selalu kurang dengan dunia. Dikasih sepeda motor pengen mobil, dikasih mobil pengen sepeda motor. Hah? Pengen kereta, dikasih kereta pengen pesawat, kan gitu. Ya. Itu ya, kita akan melanjutkan poin yang ketiga. Yang ketiga adalah wasyuhu bil fadli. Wasyuhu dan sinonim dari kata bakhil, al-bukhlu apa? Pelit, cerek, medit. Itu syuh. Kikir. Itu ya. Asyuhu bil fadli. Kikir atau bakhil dengan kelebihan, maksudnya kelebihan harta. Ya, wasyuhu bil fadli, wasyuhu dan kikir atau bakhil bil fadli dengan kelebihan, maksudnya kelebihan harta. Dijelaskan oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, ayat al-bukhlu yaitu bakhil tadi itu bima zada terhadap apa yang bertambah an hajatihi dari hajatnya, dengan apa yang bima zada dengan apa yang bertambah an hajatihi dari hajatnya fi dzalikal waqti dalam waktu itu. Nah ini yang ketiga yang menghalangi orang itu menjadi soleh atau menjadi orang itu nggak jadi soleh karena dia itu kikir. Ya, lawan kata kikir apa? Dermawan. Apa istilahnya? Ringan tangan atau panjang tangan? Hah? Ringan tangan, istilah bahasa Indonesianya ya. Kalau panjang tangan apa? Nyolongan. Nyolongan. Insya Allah santri dan santriwati Dul Huda nggak ada yang panjang tangannya. Gini. Kayak si Unyil nggak panjang tangannya. Maksudnya panjang tangannya bukan panjang kayak ini, kayak apa? Mutan itu, bukan gitu, bukan. Kayak apa? Itu One Piece itu ya? Nah, bukan itu. Lupi, bukan kayak gitu. Maksudnya adalah istilah untuk yang suka mencuri panjang tangan. Tapi istilah untuk yang dermawan adalah apa? Ringan tangan, artinya suka ngasih, suka sodako. Santri khususnya ya, santri dan santriwati, minimal kalian itu seminggu sekali bersodako, maksudnya hari Jumat. Minimal itu, maksimalnya nggak terbatas ya.
seadanya, disisakan kotak amal kalian masukkan. Nggak apa-apa meskipun 200 ripis, boleh nggak? Lebih baik mana 200 ripis ikhlas sama 100.000 ikhlas? 100.000 ikhlas ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil biji zarah. Biji zarah itu adalah apa ya? Ya benda terkecil. Kalau sekarang atom, atau mungkin ada temuan lagi inti atom. Udah atom ada intinya lagi. Nah, yang bakhil berarti dia nggak soleh. Yang dermawan berarti dia soleh. Apakah dermawan yang itu lawan katanya bakhil itu hanya berupa sodakoh, itu hanya berupa harta? Tidak. Sodakoh mempunyai arti yang umum. Ya. Apa yang kalian miliki yang itu bermanfaat bagi orang lain, itu namanya sodakoh. Kalian gak punya uang, tapi kalian punya ilmu, lalu kalian ajarkan kepada yang lain, berarti kalian telah bersodakoh. Kalian gak punya ilmu, gak punya harta, apa yang kalian punya? Tenaga. Ya, tenaga, ada lampu mati, ya kalian perbaiki. Ya meskipun uangnya uang pondok, uangnya uang masjid, tapi siapa sini? Rizki naik, dapat sodako. Ya, siapa? Albab benerin mikrofon, sodakoh juga. Jangan pikir sodako mempunyai arti sempit hanya uang saja. Betul? Sampai nggak punya tenaga, nggak punya harta, nggak punya ilmu, nggak punya jabatan, apa minimalnya? Senyum. Coba senyum. Senyum bukan ngesrengan ya. Maksudnya senyum di sini adalah apa? Kalau senyum diartikan senyum apa layaknya bibir yang ditarik, berarti SPG itu banyak sodakohnya ya kan? Senyum terus, ada SPG yang murung. Sales ya, nggak ada yang HP Oppo nggak ono ya. Maksudnya di sini adalah apa? Senyum di sini adalah sebuah apa? Perilaku yang membuat orang itu senang. Makanya ulama-ulama NU itu di samping alim apa? Suka guyon. Benar ya? Ciri khas ustadz atau ulama NU itu di samping alim punya selera humor. Tuh sudah itu pasti. Kalau orang NU nggak punya selera humor, diragukan ke NU-annya. Apalagi Gus Dur ya. Gitu aja kok. Ya Allah. Kayak Haji Anwar Zahid. Puluhan kesuwen. Humor juga. Ya juga gitu, ngajar dimanapun, tidak hanya santri, waktu seminar, waktu ngajar depan mahasiswa tetap tak selipin guyon. Lain, biasa NU. Dulu saya jadi mahasiswa juga, dosen yang NU itu pasti guyon. Serius, oh enggak serius itu bukan berarti bukan NU. Artinya apa? Maksudnya bukan guyon tok ya, kalau cuma guyon berarti stand up komedi. Guyon itu. Siapa sini yang jadi komika? Disna ya. Kemarin ikut stand up komedi siapa? Saya ngerayu-rayu ini dak.
Siapa Tayya itu? Ya, Tayya. Nah, artinya membuat senang orang terus terhibur itu termasuk sodako. Ya. Ada yang nanya, Ustaz, kalau nggak ada air, tapi dalam keadaan junub, dan apakah boleh mandinya diganti mandi bola? Ganti mandi bola, dakkel jamaah. Baik, begitu ya. Bakhil, nggak boleh kita bakhil. Dan namanya sodako. Nah, sodako ini kelebihan harta. Tadi membahas bakhil, mengenai kelebihan harta. Harta yang kita timbun itu kita umpamakan kayak tandon. Tahu tandon? Isi air. Kalau tandon itu nggak dikeluarkan, itu akan penuh. Akhirnya apa? Meluber apa? Meluber ya. Terus ambiar. Nah, sama seperti itu. Allah memberikan rezeki kepada kita, kalau kita kumpulkan aja di ATM atau di tabungan nggak mau dikeluarkan. Wah, itu nanti menimbulkan penyakit kepada diri kita. Allah ambil paksa. Dengan cara bagaimana Allah ambil paksa? Bisa bangkrut, bisa disodakohkan ke polisi, kena tilang terus. Kena tilang terus. Ya. Bisa disodakohkan ke rumah sakit karena sakit terus. Ya tuh. Bisa kemalingan. Terus bisa apa lagi? Ya. Bisa kena bencana, naudzubillah summa naudzubillah. Maka harus dikeluarkan tandon itu biar airnya ngalir. Maka apa? Dikasih keran ya. Iya. Agar ngalir, tandonnya hanya diisi lagi. Allah, oh tandon ente, Allah isi. Semakin banyak kerannya, berarti kan semakin cepat ya. Maka semakin terisi terus. Gak ada ceritanya orang miskin karena sodakoh, itu gak ada. Kecuali sodakohnya ria, diposting lagi sodakoh sama gembel nih. di selfie gembelnya. Ya, dibuat instastory. Enggak. Paham tuh? Sekali lagi, tidak hanya berupa kelebihan harta, kelebihan ilmu. Gak penting sepintar apapun kalian, kalau kalian tidak bisa mengajarkan, percuma. Apapun itu, baik itu ilmu yang ada di sekolah. Betul? Siapa sini yang pakar matematika? Zaki. Oh, Zaki. Ya, Zaki. Mana Zaki? Oh, iya bener. Kok kayak kamu itu tampang-tampang maling gorengan enggak? Ya bercanda ya. Zaki maunya jago matematika. Zaki kelas berapa Zaki? 10 itu kelas berapa? 1 SMA. Guru matematikanya siapa? Pak Jalal ya. Kamu bisa jadi asisten Pak Jalal untuk mengajarkan yang lain. Kan Pak Jalal merangkap tugas yang lain sebagai apa? Wakakur, kurikulum. Pak Muji. Ajarkan matematika.
Atau pelajarannya Pak Muji apa? KWU goreng-goreng. Siapa yang pakar goreng-goreng di sini? Pak Rizky, ajarkan ke yang lain goreng apa? Goreng mie goreng. Ya, gitu ya. Kalian itu minimal 1 hari ada sesuatu yang kalian sodakohkan mulai besok. Oke? Harus muhasabah. Apa ya singkatnya tak sodakohno ya? Duwe ojo pas-pasan. Apa? Ngajarno koncoe. Tutorial apa? Meletakkan sandal anti gosok. Nah, ada tutorialnya. Kasih permen karet gitu, biar apalah gitu ya. Pokoknya itu sesuatu yang baik dan bermanfaat. Jangan tutorial kabur tanpa ketahuan. Gak boleh, gak boleh. Ya dimulai ya. Mulai besok ya. Oh, gak iso tak ajari aku yo, gak ngerti apa-apa. Ya apa bantu, apa ono sampah. Sampah di depan mata kalian, kalian buang ke tempat begitu ya. Siap? Ya itu. Sama. Sodako, kelebihan yang harta tadi itu air yang ditandon kalau mengendap sama yang mengalir bersih mana? Hah? Air yang mengendap sama mengalir bersih mana? Mengalir. Tahu nggak? Tahu nggak sih? Amerika dan negara Eropa itu kok negaranya maju, orangnya itu kaya-kaya. Padahal kerjanya itu ya biasa-biasa saja. Artinya jamnya normal lah, masuk jam 8, pulang jam 4. Dan kerjanya nggak berat. Kenapa? Simpanan uangnya itu diputar, digerakkan. Baik digerakkan untuk investasi ataupun digerakkan untuk menyumbang kepada fondasi yang itu untuk kebutuhan sosial. Padahal orang barat itu mayoritas bukan Islam. Allah bisa memberikan keberkahan bagi hartanya karena hartanya bergerak. Betul? Iya. Tahu dari mana? Ceramahnya Bu Menteri Ekonomi yang juga alumni Amerika. Siapa? Bu Sri Mulyani. Sri Mulyani. Jadi beliau ngomong, saya heran kenapa ya Amerika itu kok negaranya superpower kaya, padahal kenyataannya beliau ketika kuliah di Amerika ya orang-orangnya kerjanya biasa, ngantor biasa, ya waktu istirahat, waktu liburan sampai ke luar negeri. Beda sama orang kita, kata Bu Sri Mulyani itu. Dia kerja siang malam ya hasilnya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena hartanya itu bergerak dan membelanjakan hartanya sesuai dengan kemampuannya. Contoh ya, ini penting ini. Kalian calon-calon pebisnis, orang sukses di masa yang datang. Maunya penghasilannya 5 juta ya. Yang dibelanjakan bagi orang-orang negara maju itu 3 juta. Penampilannya itu 3 juta maksimal. Nah 2 jutanya buat apa? Digerakkan, ditabung dan digerakkan. Digerakkan itu bisa investasi, beli saham, bisa untuk membantu orang yang terkena kanker, yang terkena HIV/AIDS, yang terkena gitu. Dikritik oleh Bu Sri Mulyani itu cara berpikir orang Indonesia. Gajinya 5 juta, penampilannya itu 10 juta.
Nah terus 5 juta ini yang kurang dari gimana akhirnya? Karena memaksa untuk berpenampilan 10 juta, pada akhirnya kredit. Iya tuh. Akhirnya kena bunga. Akhirnya tiap bulannya ruwet mau bayar cicilan. Pusing. Nah masa pandemi kayak gini, ekonomi lesu, bingung. Iya kan? Akhirnya mungkin dia punya tabungan banyak, akhirnya dimakan tabungannya, nggak nambah-nambah. Nah orang barat nggak khawatir, tabungannya ada dan hartanya itu gerak, karena punya investasi, apalagi investasi di negara lain. Ya dong? Yang Papua itu PT Freeport, lumbungnya emas, sahamnya ya dari barat. Jadi hasil emas dari sana itu dikirim ke barat hasilnya. Orang Indonesia yang bagian nguli-nguli. Di situ enak liburan meskipun pandemi kayak gini. Jangan masih sampai. Artinya gini apa? Justru saya mendengar ceramah tuh iya. Nah, saya juga seperti itu. Paham ya? Paham ya logika saya ya? Nah, gitu. Udah kita mulai berpikir cara berpikir orang negara yang maju mulai dari sekarang. Kalau kita punya harta 500.000, ya berarti penampilannya 300.000, 200.000-nya untuk digerakkan baik untuk sodako maupun investasi yang itu sifatnya untung. Ini kata Bu Sri Mulyani dan memang sesuai dengan ajaran Islam ya. Paham tuh? Ya Allah sallallahu Muhammad. Saya juga baru tahu itu. Saya mendengar kapan? Minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu dari akunnya Kementerian Keuangan itu. Oh gitu ya. Makanya orang Cina, orang Amerika, sahamnya semuanya di Indonesia. Jadi Indonesia ini tergantung pemerintahnya. Makanya pemerintahnya akrab dengan Cina, nanti periode sebelum yang lagi bisa akrab dengan Amerika, gitu aja. Dan harta yang berputar kepada ya konglomerat itu saja, muter itu aja orang-orangnya. Yang di bawah, maka dengan program kewirausahaan nanti ya tanggal 23 termasuk kita adakan talkshow itu tujuannya untuk membangunkan ya semangat kita untuk berjihad dalam bidang ekonomi. NU kan terbangun dari 3 pilar ya, taswirul afkar, nahdlatul waton, sama nahdlatul tujjar, kebangkitan bisnis. Saya harap nanti kalian menjadi seorang yang alim dan seseorang yang kaya, amin ya. Sehingga kalian itu ngajar itu fokus ngajar, urusan perut ya dagang kalian itu. Nah gitu loh maksudnya, gitu ya. Allah selalu Muhammad. Baik, yang ke berapa ini? 4 ya. Waria fil amal, dan ria dalam pekerjaan, dalam amal. Ria, apa artinya ria? Dari kata ro'a ya ro, apa? Ro'a ya ro artinya melihat. Atau ria sama akar katanya artinya pengen dilihat. Iki lo aku sodako, iki lo aku ngaji, iki lo aku. Terus kalau model video ini apakah ria? Ayo. Punya ada, biasanya kan sering ya di Nurul Huda ada bantuan apa di foto, kita apakah ria? Hah?
Loh, katanya ria itu yang dilihat. Kan itu diposting toh. Berarti apa? Ria itu adalah kondisi, hubungannya dengan kondisi hati. Jadi bukan masalah dia dilihat atau diperlihatkan, tidak. Tapi kondisi hati yang menyatakan bahwasanya iki lo aku. Ah, itu ria. Sama kayak gini. Ada yang tanya kepada saya, Ustaz, itu orang yang umroh atau haji foto depan Ka'bah itu ria kan? Loh. Atau kalian foto ketika ziarah di Ampel, apakah ria? Belum tentu. Yang tahu ria atau tidak, ria atau ikhlas, siapa? Dirinya dan Allah. Oke? Contoh, kalian sodakoh semuanya. Si siapa sini? Mustafa, mana Mustafa? Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala Aqwa, Mala Habibi, ya ya Mustafa semuanya nyumbang ke Masjidul Huda berapa Mustafa? 10 juta. Tapi Mustafa ngomong ke siapa yang bagian ngitung-ngitung amalin? Rizky ya, ngitung-ngitung uangnya. Mas Rizky, ojo siarno jenengku yo, tulis saya hamba Allah. Aku gak enak kok didelok konco-konco. Ah. Sama siapa? Minan sodako sama 10 juta. Tapi ngomong ke Rizky, Mas Rizky, tulis ya jenengku ya. Wedi apa masuk apa enggak? Aku wis transfer soalnya. Yang riak mana? Hah? Hamba Allah itu. Iya toh? Kenapa? Karena hamba Allah. Karena tadi Mustafa itu disuruh nulis hamba Allah, takut dikatakan riya oleh orang lain. Padahal orang yang takut dikatakan riya, maka dia itu riya. Paham ya? Paham nggak logika saya? Tajak main logika kalian biar nggak ngantuk. Contoh lagi. Kalian pulang nih nanti liburan, ya kan? Ya dulu sebelum masuk pesantren jarang ke masjid. Nah, ketika masuk pesantren ke masjid terus, sholat 5 waktu karena terbiasa di Indonesia. Hari pertama kalian jalan ke masjid, dilihat tangganya, oleh teko le, nggih Bu. Hari kedua disopo meneh, le, wis liburan le. Nggih Pak. Hari ketiga kalian merasa kok aku dikatakan riya terus-terusan ke masjid, akhirnya dia nggak ke masjid. Takut dikatakan alim. Nah, takut dikatakan riya oleh orang lain, maka dia itu riya gitu loh. Sebenarnya harusnya ya kalian ya tadi minan ya sodako ditulis gak minan? Wis tulisan gak apa-apa. Ya wis ya gak apa-apa kan ya. Sama ini yang rame sekarang. Bu Risma pencitraan. Loh, yang tahu pencitraan atau tidak dia sama Allah. Urusan pencitraan atau tidak kan bukan urusan kita ya. Kalau ternyata pencitraan temen ya dosanya ke dia ya toh. Kalau enggak berarti kita menuduh fitnah.
Itu loh mas, greget saya itu. Ngerasan ning tongkrongan ngono-ngono gemes wong iki. Ya enggak angel ya. Jadi nggak apa-apa ya, sodako disiarkan nggak apa-apa nggak? Boleh nggak? Sodako disembunyikan boleh nggak? Boleh, asalkan memang untuk Allah. Gitu ya. Jadi kayak gini saya, ini Instagram saya, ini nanti Facebook saya, Facebook, YouTube-nya dulu udah. Kalau saya umumnya viewersnya banyak terus saya ini Atta Halilintar kalah hari ini ya. Nah kalau dalam kondisi hati saya seperti itu, jadi saya riak sudah. Atau ojo terang dong, gak enak kok dikatakan riak. Nah iki riak berarti gitu ya. Viewersnya 0, viewersnya 1M 2M gak ngurus, sing penting nyampain no. Dan saya mensiarkan seperti ini agar supaya apa ya, sodako saya semakin banyak. Buktinya sampai Saudi, sampai Mesir ya. Aduh gak percaya. Nanti tiba-tiba diundang Raja Salman gimana? Amin ya. Nanti bareng-bareng kita naik Garuda Indonesia ke Saudi, ngaji Nasul Ibad depan Mekah, depan Ka'bah. Tapi digeruduk oleh Satpol PP-nya nanti. Oh, saya lagi tempat tawaf duduk ya. Gak apa-apa, ada albab ya, tukang pukulnya. Allah sholli Muhammad. Paham tuh? Paham ya konsep riak ya? Nanti maunya orang tua kalian ngomong-ngomong karo ibu-ibu, nyumbang kok Bu dulu udah. Ya yes, nyumbang kok Mas. Itu maunya bapak kalian. Ya wes, piro Bu? 5 juta ya. Ya yes, 5 juta. Bu. Enake kok ditulis jenenge awak dhewe apa enggak ya? Ojo Mas Bu, di riak. Ah, kamu urui. Bu, ngapunten. Mak, setoran mak. Ya. Orang ya, kata ulama, ini bukan kata saya ya, ini saya. Orang yang tidak berbuat sesuatu hanya karena orang yang tidak berbuat sesuatu karena takut dikatakan riya, maka itu riya. Ya las, gak rewel ya, nyumbang 5 juta 10 juta jenenge, kalau perlu dibikin banner ya nyumbang untuk ngetes keikhlasan. Tapi memang bagi seseorang untuk menjaga kondisi hati agar supaya ikhlas memang susah ya toh. Ya, dipuji pasti kalau sudah seneng kalian dipuji, wah itu berarti sudah ada indikator ya. Kalau dicaci kalian sakit hati, maunya alah nyumbang 5 juta di siarno kayak tok, terus kalian sakit hati. Nah, itu udah ada indikator ya. Wis apa lu, aku gak nyumbang ning awakmu kok. Oke? Dikasih tahu ya ke keluarga, tetangga kalau seperti itu ya. Itu yang keempat. Yang kelima, wal i'jabu birra, dan ta'ajjub atau terpesona. Lagu yang viral ya, terpesona apa gitu. Dan terpesona atau takjub birra'i, dengan
pendapatnya. Jadi sombong. Coba nggak tak ajari aku, oh goblok kabeh gitu. Goblok. Ataupun berdebat, terus dia menang dalam perdebatan. Ya iyalah, alumni UI gitu loh. Alumni UI. Alumni apa? Baik. Hah? Alumni menur. Boleh. Gitu ya. Dan sekarang kita hidup di mana orang itu menang, punya sikap menangnya sendiri. Ini cerita, ini kisah nyata. Pokoknya saya kisah nyata aja apa yang terjadi di saya. Saya makan ada di suatu warung. Wah, suatu warung. Tadi jam 9:30. Kan ada operasian polisi di satu tempat. Apa ini pemerintah? Jokowi koros mati. Astagfirullah. Ya, saya lihat penampilan orangnya. Kayaknya orangnya ini ruwet ini orangnya. Iya tuh. Pokoknya seandainya terus tiba-tiba ada KPU gitu, pemerintah tai. Jokowi mati. Terus tiba-tiba ada KPU, ayo Pak, selamat Anda jadi presiden. Gimana? Bingung dia. Iya. Sudahlah. Presiden itu kan manusia. Ya. Terus coba dari Bung Karno saja yang kita kenang sampai sekarang, ujung-ujungnya apa? Diturunkan hanya karena dekat dengan PKI. Ya toh? Pak Harto, ya, yang dikenal dengan sangat kejawen, wibawa, militer, jatuh juga karena sikap yang otoriter. Setelahnya siapa? Habibie. Wah, kurang pintar. IQ tertinggi orang Indonesia itu Habibie. Ada penelitian B.J. Habibie. Seandainya cuma ngapalin apa? Apa kalian ngapalin Imriti? Langsung langsung. Kalian ngapalin satu bait Imriti berapa menit? 4 tahun. Kita langsung dilihat langsung hafal. Itu pun setahun sudah turun. Ya. Hanya karena apa? Melepas Timor. Gus Dur, ya dikenal wali, cucu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya diturunkan juga karena difitnah, terlibat dalam apa? Bulog, turun. Ya kan? Gus Dur banyak, mohon maaf, ada yang ngomong Gus Dur itu presiden nggak becus, nggak cuma nggak cuma mata, nggak hanya cuma buta matanya, cuma buta hatinya. Ada yang nggak turun. Ganti Bu Mega, diululukan presiden perempuan pertama, cucu dari sang proklamator, diululukan pertama. Akhirnya apa? Ditumbangkan juga, dicaci juga, hanya karena apa? Menjual aset negara. Dianggap jual aset negara, turun lagi. Ganti SBY 2 periode pun demikian. Yang korupsi di partainya tidak saya sebutkan.
menjadikan SBY juga namanya juga diserang oleh orang yang benci, ya tuh. Tumbuhlah Pak Jokowi, Pak Jokowi sosok yang presiden yang sederhana, walau yang sekarang dicaci juga. Namanya manusia, jangan berharap semua manusia itu benar, ya kan? Iya, pokoknya intinya stop menyalahkan. Lihatlah, mengaca diri sendiri. Ya, mengkritik pemerintah yang itu mengatur Sabang sampai Merauke. Lah kamu mengatur dari Jeding sampai Pager aja enggak ruwet kok ya. Artinya ngatur keluarga juga masih ini ya, udah ya. Sudahlah. Kita saling bersatu ya, sama sebangsa dan setanah air menuju Indonesia maju. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Insya Allah semuanya jadi orang soleh ya. Termasuk soleh, datang soleh. Alhamdulillah. Tolal. Baik, karena sudah ada di Isya, sehingga kelihatan soleh. Coba gitu tadi langsung tolak al-badr ya. Ya, tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kabul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.